Pak Tony, terima kasih atas kehadirannya. Tapi ini saya harus menyampaikan kurikulum kita dulu ya Pak ya. Nggak lega ini, nggak lega kalau saya tidak menyampaikan. Baik, teman-teman sekalian di tengah-tengah kita sudah hadir. Kalau saya katakan begini Pak Tony itu big data. Big data. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada big data, tapi supaya lebih mengenal, lebih jauh beliau sosok big data kita, saya sampaikan data singkatnya. Kalau mau dibaca berlembar-lembar, tapi saya bacakan singkatnya ya Pak Tony ya. Nama lengkap Dr. Tony Toharudin MSI. Beliau dilahirkan di Tasikmalaya, baru saja berulang tahun Ibu dan Bapak, nanti boleh hadiahnya diterahkan di ruang ini. Itu 1 April. Kira-kira kalau lihat dari wajahnya yang seperti Ariel Noah ini gimana ini? Tahun berapa ya, ini? 30 ini, usianya 30-an. Ya betul, ini masih 30 ini. Dicari sendiri aja nanti. Kemudian jabatannya sebagai Ketua BAN, luar biasa Pak. Pangkat golongan 4A, pendidikan S3. Nomor HP-nya boleh disampaikan nggak Pak Tony? Boleh ya. Ya nanti tunggu tanggal mainnya. Jam berikutnya akan disampaikan nomor HP-nya. Pak Tony, mohon maaf nih, ada sedikit pengantar dari saya supaya nyambung kepada Bapak nih. Tapi ini apresiasinya kepada Bapak begitu. Saya mencoba melihat dari IASP 2020 ini sebuah hasil pekerjaan yang luar biasa. Karena kalau saya perhatikan melihat dari berpikirnya perkembangan pendidikan sekarang dan ke depan, sampai di Pak Tony itu bisa menghasilkan 7 modul yang itu sangat detail, sangat rinci. Itu yang saya katakan big data. Maka Pak Tony begini, kalau waktunya itu hanya 90 menit, dikurang 15 menit tadi disampaikan oleh Pak Agus, berarti tinggal 75 menit. Tidak mungkin kalau tuntas habis sampai 7 modul. Maka di sesi sebelum Bapak menyampaikan, ini kita ada kontrak akademik dulu Pak. Kontrak akademiknya begini, berkenan ya Pak lah, nanti setelah Lebaran kita mengadakan kegiatan ini khusus menguatkan kompetensi teman-teman pengawas ini kaitannya dengan pemantauan SMP. Begitu ya Pak Tony ya, dijawab dulu deh ini Pak Tony. Siap ya Pak ya? Baik Pak Tony, jawabnya sudah siap ya teman-teman ya. Siap Pak Agus, jadi nanti kita jadwalkan. Baik Pak Tony, silakan. Waktu saya serahkan kepada Bapak. Kita punya waktu sampai 10.30 Mas. Nanti kalau ada kurang waktu, kita bisa nambah lagi di atas 10.30. Dipersilakan Pak Tony. Terima kasih Mbak Ini. Ya, terima kasih kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Agus. Terima kasih Pak Agus undangannya. Dan saya sangat senang kali bisa bertemu di forum virtual ini. Sebetulnya ini yang saya tunggu karena umumnya pengawas itu adalah asesor, sehingga informasi yang terbaru harus segera kami sampaikan, dan ini adalah momen yang sangat baik. Kalau luring mungkin Pak Agus agak sulit mengundang sekitar 500 sampai 700, tapi kalau dengan daring alhamdulillah bisa dilaksanakan seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun ini memang kita akan mencoba pilot project sebesar 5.000 sekolah madrasah untuk sistem akreditasi baru. Kenapa pilot project? Ya karena situasinya memang seperti ini, sehingga kuota yang biasanya 50.000 menjadi 5.000. Jadi pada tahun ini memang sangat sedikit, dan insya Allah tahun depan sudah mulai normal kembali, tetapi dengan sistem akreditasi yang baru. Bapak Ibu sekalian, sistem akreditasi kita yang diberlakukan hingga tahun 2019 itu secara jujur belum bisa atau belum mampu menggambarkan substansi kuat
sehingga kita katakan instrumen akreditasi lama kita masih bias dan masih tidak akurat ketika melihat substansi kualitas. Penilaian kelayakan sekolah madrasah didasarkan pada aspek pemenuhan standar nasional pendidikan dan cenderung bersifat compliant, bersifat administratif, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan. Nah, pada tahun 2018 kami mencoba merancang perubahan sistem akreditasi ini, mulai dari tatanan perubahan paradigma lama ke paradigma baru, dari paradigma rule-based approach ke principle-based approach, dari compliant ke performance. Kemudian dengan paradigma baru itu diturunkan menjadi instrumen akreditasi yang tadi sudah disebut ASP 2020. Jadi itu labelnya disebut sebagai IASP 2020. Jadi nanti ke depan namanya menjadi itu, IASP 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi yang lama itu masih kurang efektif dan efisien. Mungkin para pengawas yang sekaligus sebagai asesor bisa merasakan hal itu ketika sekolah madrasah ini secara kualitas masih konstan, tetapi tetap divisitasi. Padahal secara data, secara kinerja itu masih konstan, sehingga menjadi sesuatu yang tidak efisien ketika sekolah itu mutunya tetap, tetapi divisitasi. Kemudian yang ketiga, kompetensi asesor dan praktek gratifikasi. Kompetensi asesor karena yang lama ini cenderung bersifat teknik, artinya belum ke arah skill based. Jadi kita akan mencoba merubah itu dari compliant ke performance. Kemudian disinyalir banyak juga informasi tentang praktek gratifikasi yang harus kita minimalkan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan sistem yang ada perlu mendorong efektivitas dan efisiensi. Jadi kita nanti akan mengembangkan sistem yang baru atau dashboard monitoring sistem yang bisa mengontrol tentang kualitas kinerja dari sekolah madrasah. Dan ini adalah saat yang sangat penting buat kami untuk menginformasikan ke pengawas khususnya, karena nanti kami ke depan pengawas itu akan dijadikan partner kami untuk mengontrol kualitas kinerja dari sekolah madrasah. Sehingga apabila pengawas itu sekaligus sebagai asesor, walaupun pada saat visitasi dia memvisit sekolah yang bukan binaannya, tetapi pada saat membina maka dia akan membantu sekolah untuk menghitung indikator-indikator yang lemah ketika dilakukan visitasi oleh asesor yang lain. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, paradigma baru kita. Ini adalah paradigma baru kita, dan ini sangat berbeda sekali dengan yang lama, Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus dipahami dengan jelas oleh para pengawas, karena sebagai supervisor sekolah madrasah ada 3 gambaran besar di dalam gambar ini. Pertama adalah kita lihat database sekolah terakreditasi. Sampai tahun 2019 kita sudah punya sekolah madrasah yang umumnya sudah terakreditasi. Jadi kita kelompokkan dalam database sekolah terakreditasi. Kemudian yang kedua ada dashboard monitoring BANSM. Dan yang ketiga adalah proses akreditasi. Saya jelaskan satu persatu. Database sekolah madrasah terakreditasi berarti daftar sekolah madrasah yang sudah terakreditasi sebelumnya. Sekolah madrasah yang terdapat di dalam database ini setelah sistem diberlakukan, maka secara reguler diwajibkan untuk
memasukkan data dan informasi ke dalam sistem monitoring terkait kinerja satuan pendidikan. Nanti indikatornya ditetapkan oleh kami. Nah, input data dan informasi tahunan ini akan menjadi dasar konsistensi sekolah madrasah terkait mutu satuan pendidikan, dikaitkan nanti dengan permohonan reakreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekolah madrasah itu dapat diperpanjang secara otomatis status akreditasinya tanpa melalui visitasi ulang jika berdasarkan data atau informasi dari dashboard monitoring menunjukkan sekolah itu tidak mengalami penurunan mutu. Jadi nanti secara otomatis akan diperpanjang sertifikatnya ketika data itu menunjukkan tidak ada penurunan kualitas. Bapak Ibu sekalian, sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi B dan C sebelumnya itu dapat mengajukan permohonan akreditasi ulang apabila mereka bisa menunjukkan bukti-bukti perbaikan kinerja yang akan diverifikasi oleh sistem. Kemudian sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi A, B, dan C dapat divisitasi ulang apabila dalam sistem monitoring atau di situ kita lihat ada laporan masyarakat yang terverifikasi, ya, maka mereka bisa melakukan reakreditasi dan bisa dilakukan paling cepat 2 tahun setelah terbitnya sertifikat akreditasi. Jadi tidak usah menunggu 5 tahun. Jadi kalau sekolah madrasah dirasakan naik mutunya, tidak usah menunggu 5 tahun, ajukan reakreditasi, nanti akan diverifikasi oleh sistem, maka nanti sistem mengatakan boleh divisitasi sekolah ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah dashboard monitoring. Ya, dashboard monitoring ini dilakukan dengan mekanisme otomatis, jadi istilahnya machine generated, dan tidak melibatkan asesor untuk mencegah konflik kepentingan. Di dalam dashboard ini tidak akan melibatkan asesor karena ini akan untuk mencegah konflik kepentingan. Indikator kinerja sekolah madrasah yang akan masuk ke dalam sistem ini akan ditetapkan oleh BAN. Kemudian evaluasi data dan informasi dilakukan melalui aplikasi nanti yang dibuat secara komprehensif untuk memastikan sekolah madrasah yang masuk ke dalam sistem akan memberikan informasi tentang mutu satuan pendidikan. Jadi nanti berdasarkan dashboard ini akan ada hasil pertama, penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila dinyatakan mutu sekolah madrasah konstan tetap. Yang kedua, penetapan perpanjangan peringkat apabila dinyatakan sekolah madrasah tersebut secara sistem mutunya naik, tetapi tidak mengusulkan akreditasi. Jadi kalau mutunya naik, kemudian tidak mengusulkan akreditasi, maka juga akan diperpanjang sertifikat. Kemudian yang ketiga, penetapan sasaran apabila sekolah madrasah itu turun mutunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses akreditasi. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah paham bahwa proses akreditasi itu mulai dari penentuan sasaran, kemudian ada asesmen kecukupan, kemudian asesor turun, kemudian validasi, verifikasi, kemudian ditetapkan oleh BAN, kemudian diumumkan, kemudian diterbitkan sertifikat. Ini adalah mekanisme yang biasa kita lakukan. Kemudian nanti apakah lulus akreditasinya atau tidak, kalau lulus diterbitkan sertifikatnya, kalau tidak nanti akan tidak terakreditasi, kita akan rekomendasikan perbaikan kepada pemerintah daerah dan SPMI. Itu kira-kira bocah yang baru. Nah, dashboard monitoring system ini akan seperti ini. Jadi nanti sekolah, dan kita mendorong kementerian supaya sekolah ini tidak banyak memasukkan data. Ya, yang sekarang terjadi
mereka memasukkan data untuk dapodik, mereka memasukkan data untuk rapor mutu, data isian akreditasi dan lain-lain. Nanti kita bersinergi dengan kementerian supaya sekolah itu cukup mengentri satu kali saja, katakanlah dapodik, tetapi variabel-variabel yang kita inginkan juga ada di dalam sistem, sehingga sekolah tidak dibebankan oleh isian-isian yang merepotkan mereka. Dan ini dashboard monitoring ini kita tampung semua data, dapodik, kinerja mutu, emis, rapot mutu, EDS, dan lain-lain. Kemudian nanti kita olah sedemikian rupa sehingga ada hasil dalam dashboard ini, apakah terpanjang, apakah menjadi sasaran. Kemudian laporan masyarakat juga kita akan verifikasi. Maka kalau terverifikasi, mereka menjadi sasaran akreditasi. Kira-kira ini gambaran dashboard. Nah, Bapak Ibu sekalian, paradigma yang saya sampaikan tadi, paradigma ini mungkin sudah pernah melihat gambar ini ketika dari waktu ke waktu sekolah madrasah ini dipantau kinerjanya memakai instrumen lama yang cenderung rule-based approach, karena pemenuhan administrasi, improvement chipnya itu tidak terus menaik, tetapi kadang-kala menurun dan konstan. Dan yang kita inginkan adalah yang garis hitam itu, yang principle based approach, sinergitas antara kami dengan pengawas, dengan LPMP dan lain-lain. Maka insya Allah grafiknya akan semakin naik dari waktu ke waktu karena keseriusan dari katakanlah pengambil kebijakan untuk menghitung setiap indikator yang lemah di sekolah ini. Nah, kalau kita lihat dari paradigma yang principle based approach, fokusnya adalah improvement karena kita harus mengimprove kualitas dari sekolah. Tapi kalau rule based adalah compliant, kalau typical feedback, kalau performance itu adalah sifatnya evaluasi, tapi kalau rule based itu adalah audit. Kemudian trust objectivity untuk performance, trust and verify. Kemudian untuk improvement objektif, untuk prinsipal adalah open ended. Kenapa open ended? Karena sekolah madrasah dituntut untuk berkreativitas, berinovasi di dalam peningkatan kualitas. Kemudian typical reviewersnya juga asesor training, kalau performance skill peers, tapi kalau rule based itu masih technical expert. Jadi kalau untuk rule based siapapun bisa, tetapi kalau skill peers, ya makanya kami dari sekarang menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, asesor ini lebih bagus orang yang memang biasa menangani sekolah, dia itu pengawas. Jadi nanti pada saat uji kompetensi mungkin nanti akan terlihat mana yang layak untuk menjadi asesor, mana yang tidak, karena sekarang raw data kita menunjukkan banyak juga yang bukan dari unsur pengawas. Nah, ini adalah paradigma kita yang baru. Jadi kita bukan hanya menilai 4, tetapi masih sama sebetulnya menilai 8. Ya. Bedanya ketika visitasi kita hanya menilai. Jadi pada saat awal di compliance based, ini kita sebut sebagai indikator compliance. Itu seperti nanti adalah sarpras, pembiayaan, penilaian, kurikulum, itu didasarkan pada data pokok pendidikan yang ada di kementerian. Tetapi ketika berbicara performance based, maka asesor harus pada saat visitasi harus melihat tentang komponen manajemen sekolah, komponen mutu guru, komponen proses pembelajaran, dan komponen mutu lulusan. Ya, karena tadi saya sampaikan skill based, maka nanti para asesor dituntut untuk bisa menggali tentang 4 komponen ini dari sisi telaah dokumen, dari sisi observasi, dari sisi wawancara, dan dari sisi FI. Jadi combine semua pengumpulan data ini, nanti
seperti halnya metode triangulasi, asesor harus bisa menyimpulkan untuk item tertentu apakah berada di level yang tertinggi atau di level yang rendah. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada dua tahap. Pertama tahap compliance di awal, kemudian baru di tahap kedua pada saat visitasi asesor terjun ke sekolah untuk melihat 4 komponen yang saya maksudkan. Nah, posisi kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, draft IASP ini sudah tahap finalisasi. Akan tetapi masih perlu waktu untuk meyakinkan bahwa semua butir valid dan reliable. Sehingga nanti mohon bantuannya ketika sekitar bulan Juli kita melakukan coba, mohon masukannya untuk draft instrumen kami ini. Kemudian yang kedua, nanti di tahap berikutnya IASP ini harus disosialisasikan kepada sekolah madrasah dan juga ada pelatihan asesor yang akan dilaksanakan kira-kira bulan Juli juga. Kemudian pilot project hanya ada 5.000 sekolah madrasah termasuk SPK dengan kuota proporsional. Jadi mungkin yang dilibatkan di visitasi di tahun ini tidak terlalu banyak, tetapi yang akan kita latih mungkin sekitar, ya tergantung lolos tidaknya uji kompetensi, tetapi ribuan yang akan kita latih walaupun yang akan digunakan pada tahun ini sedikit. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu sekalian, jenis indikator compliance ini ada compliance mutlak atau compliance relatif. Kalau compliance mutlak pada saat pertama menjadi sasaran aplikasi sekolah madrasah ini harus memenuhi persyaratan yang ada. Jadi skalanya biner ya, dan apakah kepala sekolahnya S2 atau tidak? Kalau tidak, out. Kalau ya, lanjut. Kemudian juga apakah nanti dia punya izin operasional? Kemudian apakah kepala sekolahnya mempunyai sertifikat kepala sekolah atau tidak? Itu termasuk indikator mutlak. Kemudian yang relatif ini adalah yang skala pengukurannya 1, 2, 3, 4. Jadi ini masih bisa diimprove. Jadi katakanlah kalau berbicara tentang latar belakang guru apakah bersertifikat atau tidak, itu nanti ada levelnya. Kalau 4 berarti mungkin semua gurunya sudah tersertifikasi. Dan ini indikator compliance relatif ini untuk mendorong kementerian supaya segera menuntaskan indikator compliance relatif ini. Berikutnya, ini adalah contoh beberapa item yang baru. Seperti ini contoh tentang mutu lusa. Jadi instrumen baru sekarang, Bapak Ibu sekalian, tidak sama seperti yang lama, yang jawabannya bersifat bertingkat, tetapi hanya pemenuhan administrasi saja. Tapi kalau yang ini, Bapak Ibu sekalian, bersifat rubriknya itu adalah leveling 1, 2, 3, 4. Kemudian kan nanti pada saat asesor terjun ke visitasi ketika melihat katakanlah mencegah perundungan atau bully, diberikan level 4 ketika siswa membudayakan praktek bebas dari perundungan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah madrasah. Kemudian kalau level 3 hanya di dalam kelas saja, tapi kalau level 4 di sekolah madrasah. Kemudian kalau level 2 hanya melakukan upaya pencegahan. Tetapi level 1 siswa melakukan perundungan namun SM tidak melakukan upaya pencegahan. Ini yang kedua untuk SMK. Katakanlah indikatornya adalah memiliki kompetensi sesuai program keahlian. Pernyataannya lulusan tahun terakhir SMK MAK mempunyai sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi. Jadi kalau SMK itu punya lembaga sertifikat profesi pihak kedua dan ketiga, itu sudah kita nilai
sebagai level 4, level yang paling tinggi. Tapi kalau level 3 hanya LSP1. Kalau uji kompetensi keahlian yang diselenggarakan dengan mengikuti standar yang tetap secara konsisten. Tapi level 1 tidak secara konsisten. Ini untuk yang pembelajaran yang efektif, contohnya Bapak Ibu sekalian, melaksanakan pembelajaran efektif. Jadi kalau nampaknya kalau di level 4 itu ada more-nya. Jadi level 3 itu termasuk standar yang baik. Di level 3 itu standar yang baik, tetapi kalau asesor nanti menilai level 4 harus ada more-nya, harus ada lebihnya. Ada pembudayaan atau ada dampak dan lain-lain. Itu adalah level 4. Kemudian level 2 itu ada tapinya, baik tapi gitu kan, ya. Kemudian level 1-nya ada level yang paling tinggi. Dan ini adalah untuk yang mutu guru. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan kinerja secara berkala untuk pengembangan kompetensi. Jadi kalau lihat Bapak Ibu sekalian, bacanya ini yang level 4 itu banyak lebihnya dibandingkan level 3, level 2, dan level 1. Dan ini adalah untuk penjaminan mutu internal di sekolah untuk aspek komponen manajemen sekolah. Nah, 8 langkah akreditasi yang sekarang itu masih sama sebetulnya. Jadi kalau lihat flowchart tadi, di dalam bagian besar proses akreditasi ada 8 langkah. Tapi kita lihat bedanya 2 dan 4. Langkah 2, Ban P ini hanya mengorganize tentang asesmen kecukupan. Sebagai panitianya saja. Yang melaksanakan harus asesor, karena dia yang akan terjun ke lapangan. Jadi di saat awal, asesor sudah dilibatkan di dalam asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Ketika dia mendapatkan tugas 5 sekolah, maka 5 sekolah sebelum dia divisitasi harus di-asesmen kecukupan dulu oleh asesor ini. Sebelumnya dipelajari dulu, di-assess dulu, dan apakah sekolah ini lolos apa enggak. Di tahap awal, asesor sudah masuk ke dalam proses asesmen kecukupan sasaran akreditasi sesuai dengan jatahnya dia nanti akan sekolah madrasah berapa jumlahnya. Dan ini akan dilakukan secara daring. Jadi asesor bisa melakukan di rumah, ya, tidak harus ke Ban provinsi, tidak usah harus di hotel, nanti akan dilakukan di rumahnya masing-masing dengan sistem yang akan kami buat. Ya. Nah, tentunya bisa dikonversikan ke uang lelang untuk asesor ketika sedang ke lapangan. Visitasi sudah jelas, itu adalah asesor. Ya. Nah, validasi proses juga kami melibatkan asesor juga. Tetapi yang validasi ini tidak memvalidasi sekolah yang dia visit, tetapi memvalidasi sekolah lain yang divisit oleh asesor lain. Jadi tetap yang melakukan itu adalah asesor, karena tahu betul bagaimana substansi atau kondisi dari sekolah madrasah. Sehingga asesor ini dilibatkan dalam 3 langkah. Baru kemudian Ban Provinsi melakukan verifikasi dari hasil yang telah dilakukan oleh para asesor ketika melakukan validasi. Nah, jadi bedanya dengan yang lama, asesor sebelum turun ke lapangan harus menilai asesmen kecukupan, kemudian dicek secara lapangan tentang 4 komponen tadi, kemudian melakukan validasi terhadap sekolah madrasah yang bukan menjadi sasaran visitasinya. Dan selanjutnya langkah-langkahnya itu sama seperti yang lama. Nah, berkaitan dengan pengembangan sistem kompetensi asesor, Bapak Ibu sekalian, saat yang lalu kita melakukan praseleksi asesor. Praseleksi ini dilakukan di 34 provinsi dengan kriteria pertama, katakanlah kalau asesor itu sudah meninggal harus dikeluarkan dari sistem. Kemudian kalau asesor itu sudah menjabat struktural,
harus dikeluarkan dari sistem, karena tidak mungkin kalau sudah menjabat struktural tunggal dilakukan penugasan sebagai asesor. Kemudian berikutnya juga hal lain, katakanlah ada asesor yang memang dinilai oleh Ban Provinsi kinerjanya tidak begitu bagus, maka Ban Provinsi bisa melakukan penghapusan dari sistem atau tidak lulus seleksi. Dan yang keempat adalah usia. Ya, usia juga kami pertimbangkan, karena kalau usianya katakanlah sudah 61, ya, kemudian sekarang dilatih, maka usia yang dipersyaratkan oleh kita sudah tidak lagi syarat. Ya, ketika lulus usianya sudah tidak syarat sebagai asesor. Sehingga dikeluarkan juga dari sistem. Kemudian juga para asesor yang habis sertifikatnya di tahun ini. Kenapa? Jadi ketika asesor habis sertifikatnya tahun ini, silakan melakukan pendaftaran kembali di rekrutmen yang baru pada tahun ini. Jadi bukan melakukan sertifikasi, tetapi daftar lagi di tahun depan. Nah, yang diikutkan dalam praseleksi ini adalah asesor-asesor yang sertifikatnya masih panjang berlakunya, ya, dan juga dari sisi usia nanti kita akan pertimbangkan. Kalau usianya di bawah 58 tahun, sertifikatnya akan berlaku sampai 4 tahun. Tetapi kalau usianya di atas 58, akan usia sertifikatnya 62 dikurangi usianya mereka. Nah, kemudian tahap berikutnya kami sudah melakukan praseleksi, kemudian materi kami sudah disampaikan ke para asesor untuk dibaca, belajar mandiri. Nanti pada tanggal 17 Juni kita akan melakukan kompetensi secara daring. Ya, dari aspek tesnya dari aspek kognitif dan dari aspek non-kognitif melalui tes secara daring. Aspek kognitif berupa pengetahuan tentang akreditasi sesuai dengan materi yang disampaikan melalui web atau melalui Sispena. Kemudian non-kognitif itu akan dites secara psikologi tentang integritas, kejujuran, dan lain-lain. Kita bekerjasama dengan orang-orang psikolog. Kemudian yang ketiga, nanti setelah yang ketiga ini adalah pelatih asesor. Pelatih asesor dikhususkan pada anggota-anggota Ban Provinsi. Di pelatihan pelatih asesor ini akan diberikan pada para anggota Ban Provinsi seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring. Kemudian nanti pelatihan asesor bagi yang lulus uji kompetensi akan dilakukan secara daring oleh Ban SM Provinsi bersama Ban SM Pusat. Kemudian nanti sistemnya kita akan informasikan lebih lanjut. Dan ini adalah flowchartnya. Nah, flowchartnya kita sekarang dalam tahap asesor belajar mandiri. Jadi mereka yang lulus seleksi sudah melakukan pendaftaran. Kemudian mereka sekarang lagi saatnya belajar mandiri, dokumen modul atau lain-lainnya sudah disediakan. Dan nanti tanggal 17 uji kompetensi. Kemudian nanti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus nanti diberi kesempatan 2 kali. Tapi kalau 2 kali nggak lulus itu tidak akan digunakan lagi, artinya stop. Kemudian kalau yang lulus nanti akan dilakukan diklat asesor. Ya, dalam diklat asesor juga mengenal lulus ujian atau tidak lulus ujian. Yang lulus ujian nanti dapat sertifikat asesor ISP 2020. Berikutnya, inilah kondisi hasil praseleksi kita. Ya, Pak Agus, seperti yang saya sampaikan, memang umumnya kita asesor itu adalah pengawas. Jadi 82,19% yang lulus praseleksi itu adalah pengawas, sedangkan 17,81% adalah non pengawas. Dan kalau kita lihat distribusi dari seluruh provinsi, bahwa warna yang pengawas dengan non pengawas itu lebih banyak, umumnya adalah pengawas. Ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian.
Kalau ada yang belum memahami ini bisa diskusi kalau masih ada waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.